Hanya ada satu bintang di tata surya kita, Matahari, dan semua planet mengorbit bintang ini. Tapi ada juga sistem dengan sebuah planet yang mengorbit dua matahari. Misalnya, Kepler 16b berupa tempat yang keras dan dingin yang terdiri dari setengah batu, setengah gas. Tapi yang paling keren, kalau kamu mengunjungi planet ini, kamu akan melihat dua matahari terbenam dan punya dua bayangan. Astronom sepertinya menemukan hal lebih langka dan lebih aneh lagi. Mungkin ada planet yang mengorbit 3 bintang sekaligus. Sistem bintang GW Orionis jaraknya sekitar 1.300 tahun cahaya dari planet kita. Itu terdiri dari 3 cincin jingga, terbuat dari debu, dan berada di dalam satu sama lain. Di tengah sistem ini, kamu bisa melihat 3 bintang. 2 bintang ini binari, yang artinya 2 bintang ini mengorbit satu sama lain. Bintang ketiga mengelilingi 2 bintang itu, dan ilmuwan menemukan bahwa 3 cincin itu tidak sejajar. Cincin paling dalam berayun lebar dalam orbitnya, dan cincin terluar memiliki kemiringan 38 derajat. Jadi astronom memiliki 2 teori. Teori pertama mengatakan putusnya cincin ini terjadi karena 3 matahari menciptakan torsi di tengah seluruh sistem. Torsi adalah gaya gravitasi yang selalu bekerja menuju pusat. Tapi beberapa waktu kemudian, teori ini dicoret. Turbulensi dalam cincin ini kurang kuat untuk membuktikan teori ini. Teori kedua mengatakan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin ini. Sebuah planet muda bisa memengaruhi keseimbangan gravitasi sistem 3 cincin itu dan menjadi penyebab 3 cincin itu sangat terpisah jauh. Ada celah besar dalam awan debu dan berdasarkan ukurannya, planet yang kita bicarakan pasti berupa raksasa gas besar seukuran Jupiter. Semua benda angkasa terbentuk karena gravitasi menarik materi. Jika ada rotasi sedikit pun di awal, kecepatan putaran meningkat seiring waktu, terutama saat sebuah benda mulai jatuh. Itu sebabnya semua benda angkasa berputar, termasuk partikel debu dan bahkan lubang hitam. Lubang hitam kehilangan massa karena sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Horizon peristiwanya menjadi semakin kecil, tapi proses ini sangat amat lambat. Horizon peristiwa lubang hitam adalah point of no return. Itu seperti batasan yang mengelilingi lubang hitam, dan tidak ada apapun termasuk cahaya dan radiasi bisa keluar begitu menyeberangi batasan ini. Rata-rata lubang hitam butuh miliaran kali umur alam semesta untuk menghilang sepenuhnya. Galaksi Bima Sakti kita juga mungkin memiliki lubang hitam supermasif, tapi kita tidak dalam bahaya. Salah satu lubang hitam besar terdekat, V4647 Sagittari, kemungkinan besar berjarak 20.000 tahun cahaya. Mengamati dampak lubang hitam aman dilakukan dari kejauhan. Masalah dimulai saat kamu terlalu dekat karena gaya gravitasinya yang luar biasa besar. Galaksi bisa saling menelan, itu salah satu cara galaksi berkembang seiring waktu. Tetangga terdekat kita disebut Andromeda dan saat ini menelan salah satu galaksi satelitnya. Dulu, Andromeda menelan setidaknya 2 galaksi satelit. Banyak gugusan bintang tersebar di seluruh galaksi ini. Andromeda pasti mencuri bintang-bintang ini dari galaksi lain. Ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi bintang-bintang itu. Bintang-bintang ini ditemukan di penggabungan galaksi yang terjadi miliaran tahun lalu. 10 miliar tahun lalu, galaksi kita juga mengalami tabrakan. Itu sebabnya sekarang halonya tidak seperti halo yang dimiliki galaksi spiral lain. Awalnya, ilmuwan mengira itu beberapa tabrakan kecil, tapi kemudian mereka sadar bahwa sebagian besar benda angkasa di Bima Sakti ini berasal dari satu sumber. Galaksi lain bernama Enceladus lah yang bertabrakan dengan Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda mungkin bertabrakan, tapi itu tak akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Neutrino adalah partikel netral listrik yang sangat kuat sampai bisa melewati berkilo-kilometer timah dan tidak akan ada yang menghentikannya. Beberapa melewati tubuhmu saat kamu menonton ini. Neutrino terbentuk di reaksi nuklir di dalam bintang hidup dan di ledakan supernova saat bintang meledak. Partikel-partikel ini hampir tidak memiliki massa dan partikel ini butuh kurang dari 3 detik untuk mencapai permukaan matahari. Lalu, itu bisa mencapai planet kita hanya dalam waktu 8 menit.
Ada planet TOI 1231b yang jaraknya sekitar 90 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Neptunus dan itu adalah sebuah raksasa gas. Tapi menariknya, planet ini kemungkinan memiliki atmosfer yang kaya. Planet ini lebih dari 3,5 kali ukuran bumi dan sedikit lebih hangat dari kita dahulu, 50 derajat Celcius. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang jauh lebih kecil daripada matahari kita, tapi bintang ini juga jauh lebih tua. 1 tahun di planet ini hanya 24 hari bumi. Meskipun dekat ke bintang induknya, planet ini relatif dingin. Itu karena bintangnya ada di sisi lebih dingin juga. Astronom berpikir mereka melihat awan di atmosfer planet misterius ini dan mungkin itu terbuat dari air. Sistem bintang dan planet ini menjauh dari bumi dengan cukup cepat. Itu sebabnya ilmuwan dengan mudah mendeteksi atom hidrogen yang terlepas dari atmosfer planet ini. Ya, artinya planet ini mungkin memiliki ekor. Lubang hitam hipotetis adalah benda angkasa aneh yang merupakan kebalikan dari lubang hitam. Cahayanya sangat terang dan pertama disebutkan oleh Einstein dalam teori gravitasinya. Seringkali ilmuwan membicarakan lubang putih dalam konteks lubang cacing. Ada sebuah teori yang mengatakan lubang hitam seperti semacam titik masuk menuju terowongan yang membawamu melewati ruang dan waktu. Kalau begitu, lubang putih mungkin jalan keluar yang berada di tempat lain di alam semesta. Di sisi lain, lubang putih belum tentu harus menjadi jalan keluar dari lubang cacing. Itu bisa juga tayangan ulang gerakan lambat terbentuknya lubang hitam awal. Jadi, pembentukan lubang hitam dimulai dengan bintang besar tua. Setelah jatuh karena beratnya, bintang itu biasanya berubah menjadi lubang hitam. Tapi terkadang, proses kuantum tidak mengubah bintang menjadi lubang hitam. Sebaliknya, itu membuat lubang putih yang mulai memuntahkan materi bintang tadi. Tapi sejauh ini, hanya teori. Beberapa planet seperti Mars dan Venus memiliki cuaca cukup ekstrem dengan badai kencang. Dan sekarang hurikan ruang angkasa yang sama kuatnya mungkin telah datang ke bumi. Itu adalah massa udara yang berputar-putar, lebarnya sekitar 1000 km. Satelit menemukan hurikan itu ratusan kilometer di atas kutub utara di atmosfer atas bumi. Hurikan itu bukan menjatuhkan air, tapi elektron. Peristiwa itu berlangsung hampir 8 jam sebelum akhirnya berhenti dan hurikan itu berputar berlawanan arah jarum jam. Mungkin aja ada samudra yang tersembunyi di bawah permukaan satelit yang mengelilingi Uranus. Ilmuwan juga telah meneliti samudra di bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus. Samudra-samudra ini tersembunyi di bawah kerak es satelit-satelit itu. Uranus memiliki 27 satelit, 5 di antaranya sangat besar. Itu adalah Umbriel, Titania, Oberon, Miranda, dan Ariel. Pada tahun 1980-an, saat orang-orang mengirim Voyager 2 untuk mengambil foto dari 5 satelit ini, ilmuwan menemukan bahwa satelit-satelit itu memiliki banyak kawah dan mengandung es dan batu. Foto-foto yang didapatkan oleh para astronom juga menunjukkan tanda air dalam bentuk cair. Itu keluar dari kedalaman satelit dan membeku di permukaannya. Salah satu penjelasan paling masuk akal adalah samudra itu ada di bawah permukaan karena satelit bergerak mengelilingi planet, medan magnet planet itu menariknya. Seperti itulah satelit berada di orbitnya, tarikan ini menghasilkan aliran listrik yang berubah menjadi medan magnet. Medan magnet itu disebut induksi dan samudra di bawah permukaan mungkin penyebab medan induksi ini bisa dihasilkan. Saturnus dikenal dengan cincinnya, tapi Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga memiliki cincin loh. Di saat yang sama, Saturnus memiliki hal yang sangat spesial yang tidak pernah kita lihat di planet lain. Badai heksagon besar yang bergerak di kutub utara planet ini, masing-masing sisinya hampir sepanjang 12.500 km. Area itu sangat besar sampai muat diisi 4 bumi. Berdasarkan citra termal, pola awan heksagonal ini turun ke atmosfer Saturnus sekitar 100 km. Planet ini sembunyi di balik awan tebal dan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Itu sebabnya astronom tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi ada beberapa teori, Saturnus adalah raksasa gas dan saat memanas, gas di dalam planet menyimpang lebih jauh. Energi besar dilepaskan bersamaan gas itu yang membuatnya naik, mengembang, dan kehilangan kepadatan. Proses yang sama menyebabkan hurikan dan tornado di planet kita. Di Saturnus, gas berputar keluar dari zona bertekanan tinggi yang berada di lapisan luar Saturnus. Dan gas ini memancing badai besar berbentuk unik seperti itu.
Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar berton-ton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi.
Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar wide angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya. Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa. Jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari. Tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari.
Jupiter 318 kali lebih besar dari Bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu? Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenat-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat massanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris, dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia, dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari, dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin gak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan gak perlu terus-menerus menghirup udara. Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang. Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit.
Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas. Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru. Kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita. Sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini.